Aku bisa memberimu sesuatu, tapi aku tidak tahu apakah Youlangmu bisa mengambil dan menyimpannya. Qin Yichen sudah berjalan ke depan, hanya mencibir dengan sudut mulutnya. Dan Youlan mendengar ini. Tetapi dia mencibir. Aku tidak membutuhkan anakmu. Namun, suara Yulan belum turun. Tapi dia ada di belakangnya, dan tiba-tiba berubah. Mengaum. Hanya mendengarkan ledakan dahsyat, siluet emas ungu meledak, dan kecepatannya lebih cepat dari yang diperkirakan semua orang. Orang yang menembak adalah Ziyun. Saya melihat sepasang cakarnya sangat ganas. Tiba-tiba, ketika dia dalam masalah, dia bertanggung jawab untuk menjaga orang-orang terpencil di laut yang berat kupu-kupu. Itu benar-benar tidak siap. Pada saat itu, Qin Yichen juga memancarkan cahaya dingin di matanya dan membalik telapak tangannya. Tetapi apa yang muncul di tangan itu bukanlah tanda penebusan, tetapi bilah pedang yang tajam. Dengan bilah harimau putih di tangannya, dan dengan sengaja menghitung, di hadapan pedang yang mengerikan itu, Yulan harus menghindari ujungnya untuk sementara waktu. Nah, apakah kamu berani menyesalinya? Wajah Yulan cemberut. Situasi masih di bawah kendalinya sedetik sebelumnya. Tetapi siapapun yang memimpikannya, pada saat ini, tiba-tiba berubah. Yulan hampir gila. Bukan karena dia tidak cukup pintar. Sebaliknya, dia hampir meminimalkan resiko trading. Jika itu hanya Qin Yichen, bahkan jika dia sudah memiliki kekuatan Golden Immortal, tetapi juga sulit untuk menyelamatkan 4 tangan dengan 2 kepalan. Sulit untuk menyelamatkan orang. Tetapi siapa yang bisa memikirkan, Golden Immortal rambut ungu itu juga diikuti. Terlebih lagi, Youlan yang tak terbayangkan, eyeliner suku Youlangnya, tidak bisa melihat setiap bagian dari kota pengepungan tanpa kedap udara. Tapi bagaimana Golden Immortal berambut ungu muncul diam-diam di belakangnya. Tapi sekarang, Yulan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Demikian pula, sekali menembak, Qin Yichen tidak ragu. Selamatkan orang. Tanpa pengingat Qin Yichen, saya melihat bahwa Ziyun tidak dapat menanggapinya dengan serangan diam-diam. Cakar naga tumbuh sangat besar sehingga berubah menjadi beberapa kaki. Dia menggulung lautan kupu-kupu dan kemudian melemparkannya ke gunung kupu-kupu. Setiap orang. Butterfly Chongsan juga merespon dengan cepat. Sayap kupu-kupu berkibar dan menangkap anggota klan. Qin Yichen menatap matanya. Batu yang tergantung di hatinya akhirnya turun sedikit, tapi ekspresinya tetap lingkaran. Tinggalkan kota dulu. Di luar kota, ada teratai merah dengan meriam roh naga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Butterfly Chongsan membawa clansman dan terbang menjauh dari kota. Meskipun dia tahu bahwa 2 tuan muda yang bertanggung jawab atas ratu akan dikejar oleh 3 Youlan, yang sangat berbahaya. Tapi Butterfly Chongsan tahu bahwa saat ini, membawa klan keluar dari kota yang terperangkap adalah bantuan terbesar bagi 2 orang Qin Yichen. Tinggal di sini hanyalah halangan. Semua ini, tapi itu terjadi dalam sekejap, itu saja. Saat Yulan memblokir pedangnya, Butterfly Chongsan sudah melambung ke langit. Menyaksikan para sandera melarikan diri, mata Yulan merah dan meraung dan berteriak, menanggung badai, jangan tembak dulu. Hentikan aku untuk kupu-kupu cerah itu, tidak, bunuh saja mereka. Ekspresi Yulan zengning, awalnya, dia juga mengkhawatirkan kekuatan Qin Yichen, tetapi hanya ingin mendapatkan token dengan cara penculikan. Tetapi pada saat ini, di depan matanya, untuk menyelamatkan para sandera, ini tidak diragukan lagi dengan keras memberinya 2 tamparan. Hal ini membuat Youlan tidak hanya menginginkan token tersebut, tetapi juga mendapatkan token tersebut di tangan dengan menginjak tubuh anak tersebut. Saat Youlan menangis, saya melihat 1000 Imperial League dan klan Youlang Golden Immortal melonjak ke langit. Pita yang padat itu seperti lebah yang menutupi langit, dan puluhan Golden Immortal sedang memburu, hanya saja itu membuat tulang belakang dingin. Yulan tidak percaya. Dengan sandera yang tua, lemah, dan sakit, mereka bisa lepas dari telapak tangan mereka. Nah, kamu baik hati. Youlan mengertakkan gigi. Kekuatan abadi melonjak, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi berdiri berkaki 2. Tetapi keberadaan serigala manusia yang mengerikan persis seperti bentuk tempurnya. Namun, hari ini dewa tidak hanya akan merobek tiketnya, tetapi juga membiarkanmu mati di sini. Di antara murid serigala, keganasan terungkap. Meskipun Qin Yichen menjadi Golden Immortal, saat ini, mereka memiliki 38 pembangkit tenaga kesempurnaan lapisan surgawi. Pada saat yang sama, badai beruang memang membutuhkan uang untuk melakukan sesuatu, tetapi tujuan tembakannya adalah kupu-kupu cerah yang melarikan diri keluar kota. Lagi pula, kupu-kupu yang cerah lebih baik daripada orang Qin Yichen 2. Belum lagi, jika dia bisa menyandera lagi, itu bukan suku Youlang dan bocah itu. Namun, badai beruang itu hanya meraung dan berubah menjadi iblis beruang yang ganas. Armor abadinya bersinar dan berkedip. Sebelum dia naik ke langit, dia dibombardir oleh sepasang cakar naga. Beruang bodoh, kataku, lain kali aku melihatmu, aku harus memotong kaki beruangmu untuk membuat anggur. Ziyun dan Qin Yichen sudah berdiskusi sebelum memasuki kota yang terperangkap. Setelah menyelamatkan para sandera,
Prioritas utama mereka adalah melindungi keluarga kupu-kupu yang cerah untuk melarikan diri ke tempat yang aman. Nak, berani menyelinap menyerangku. Aku harus menghancurkanmu 10.000 segmen hari ini. Yuju memiliki tanda cakar yang mengerikan di punggungnya. Namun, saat serigalanya meroket dan berubah menjadi gerakan ganas seperti Youlan, napasnya sangat keras, giginya ganas, pupilnya merah. Tapi dia tidak menunggunya untuk menyerang Ziyun. Tapi dia melihat tombak yang sangat bersinar, seperti naga, menghancurkan kehampaan dan menusuk alisnya. Bang! Tiba-tiba, rasa krisis bawaan Yuof membuat Yuju merasa segar kembali, hampir tanpa ragu, yaitu, dua telapak tangan terlipat menjadi satu. Di atas cakar serigala, cahaya gelap melonjak. Saat berikutnya, saya melihat senjata perang darah naga, benar-benar dicekik oleh telapak tangannya ketika jaraknya sekitar 1 inci dari alis. Anda benar-benar layak menjadi pembangkit tenaga 8 lapisan kesempurnaan surgawi. Sebenarnya telapak tanganmu yang mengguncang para prajurit abadi. Kekuatan telapak tangan yang sombong sebenarnya membuat Qin Yichen merasa bahwa senjata perang darah naga sulit ditembus dalam-dalam. Ekspresi Yuju jelek, dan di pupil serigala, ada keserakahan yang kuat. Nak, ku dengar kamu memiliki keluarga kaya. Sampai jumpa hari ini, sungguh. Tapi hari ini, hidupmu dan bayimu harus tetap di sini. Qin Yichen mendengar ini, dengan dingin tersenyum. Terserah kamu. Dalam cibiran, saya melihat tubuh merah sekop darah naga mekar dengan cahaya merah keemasan. Gelombang panas bergulir. Dengan tubuh senjata bergetar dan berdengung, seperti raungan naga yang marah, kemerahan yang mengerikan itu sebenarnya membuat Youlan cukup keras. Suara daging berderak di telapak tangan mengguncang prajurit peri, dan serigala itu terbakar, membuat wajah serigala itu semakin terdistorsi. Namun, Yuju takut melepaskannya, karena begitu dia melepaskannya, todongan senjata tajam ini, saya khawatir dia akan menembus alisnya. Untungnya saat ini, Qin Yichen diserang oleh cakar serigala, dengan dukungan Yulan. Anda tidak boleh terjebak dalam serigala. Meskipun demikian, yang terpencil berdampingan dengan Yulan masih jelek, dan ada bekas terbakar di telapak tangannya. Tetapi di bawah selubung kekuatan abadi, itu sebenarnya ganas. Tiba-tiba, pembangkit tenaga 8 kesempurnaan lapisan surgawi sulit untuk melukai tulang.